Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak peserta didik SMP Negeri 2 Ngancar, khususnya kelas 7. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dalam hal ini adalah belajar. Baik anak-anak, mengawali pagi hari yang cerah ini, mari kita belajar seni budaya bersama saya, Pak Aziz. Dalam hal ini akan mendampingi kalian untuk belajar dari seni budaya. Baik anak-anak, langsung saja mari kita belajar seni budaya. Materi pembelajaran seni budaya semester pertama, bab yang pertama, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik yaitu 3.1 memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Tujuan pembelajaran: menjelaskan pengertian menggambar flora, fauna, dan alam benda, mengklasifikasikan objek, menggambar flora, fauna, dan alam benda, mengklasifikasikan komposisi dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda, mendeskripsikan alat dan bahan yang dipergunakan dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda, mendeskripsikan teknik dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda, dan yang terakhir, mendeskripsikan prosedur atau langkah-langkah dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, berikutnya, apa itu menggambar? Menurut pengertian beberapa para pakar atau ahli dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, menggambar merupakan sebuah aktivitas yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan pada suatu media 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Dalam pengertian lain, menggambar dapat juga diartikan sebagai bentuk kegiatan seni rupa yang melibatkan gagasan dan imajinasi media 2 serta 3 dimensi dengan memperhatikan proporsi, komposisi, keseimbangan, dan gelap terang. Berikutnya, objek menggambar. Yang pertama yaitu objek flora, terdiri dari berbagai macam jenis tumbuhan seperti bunga kamboja, mawar, pohon mangga, anggur, dan lain-lain. Yang kedua, objek fauna, terdiri dari berbagai macam jenis binatang, baik darat maupun udara, dan binatang air, seperti sapi, kambing, kerbau, ular, kucing, ikan, dan yang lain. Dan yang ketiga, objek alam benda, terdiri dari berbagai benda, ada meja, kursi, gelas, mobil, sepeda, dan lainnya. Nah, ini contoh objek flora ya, terdiri dari berbagai macam tumbuhan, mulai dari daun, bunga, batang, akar, dan bagian tumbuhan yang lainnya. Kemudian ini contoh objek fauna, terdiri dari berbagai jenis binatang, baik yang hidup di darat, di lautan, dan yang lain. Kemudian ini adalah contoh objek alam benda ya, terdiri dari berbagai jenis benda-benda yang ada di alam ini.
mulai dari benda-benda mati ya. Ada apel, pisau, talam dan seterusnya. Berikutnya komposisi gambar. Dalam menggambar terdapat dua macam komposisi keseimbangan gambar. Yang pertama disebut komposisi simetris, yaitu objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Perhatikan contoh gambar. Di sini objek perbagian antara yang kanan dan kiri sama, seimbang. Nah, contoh gambar dengan komposisi simetris seperti ini. Nah, di sini kalau dibagi dua, dibelah menjadi dua, objek di sebelah kanan dengan yang di sebelah kiri seimbang. Itulah yang dinamakan simetris. Simetris tidak harus sama persis antara kanan dan kiri, akan tetapi simetris itu jika komposisinya seimbang, tidak berat sebelah antara kanan, kiri, ataupun atas dengan bawah. Ini contohnya. Berikutnya, yang kedua, komposisi gambar asimetris. Contohnya seperti ini ya. Objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri. Begitu juga atas dan bawah, tidak menunjukkan adanya keseimbangan ya. Kemudian ini contoh gambar dengan komposisi asimetris. Antara kanan dan kiri tidak sama ya. Kalau gambar ini kita belah menjadi dua, maka di bagian sebelah kanan terdapat pegangan cangkir atau daun telinga cangkir, sedangkan pada bagian kiri tidak terdapat pegangan cangkir, sehingga gambar tersebut dikatakan asimetris, komposisinya tidak sama. Berikutnya, prosedur tahapan atau prosedur dalam menggambar flora, fauna, alam benda. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang digambar. Bentuk dasarnya terdiri dari lingkaran ya, ada bentuk persegi, bentuk segitiga, bentuk oval, atau bentuk-bentuk yang lain. Kita harus tahu bentuk dasarnya apa dulu. Kemudian yang kedua, mengetahui bagian-bagian objek gambar. Dalam sebuah objek gambar terdapat bagian per bagian. Misalnya menggambar manusia, ada bagian mulai dari kepala, kemudian bagian tubuh, tangan, kaki, dan seterusnya. Yang ketiga, menyusun bagian per bagian menjadi gambar yang utuh, tinggal dirangkai menjadi satu kesatuan gambar yang utuh. Keempat, memberi efek gelap terang ya. Ini yang menunjukkan kesan 3 dimensi atau menyerupai asli. Dari pencahayaan, bagian yang terkena sinar matahari ataupun lampu maka akan terlihat lebih terang dibanding dengan bagian yang tidak terkena sinar. Dan yang kelima, memberi kesan untuk background sekaligus foreground. Background itu adalah bagian belakang dan foreground itu pembatas antara alas dengan bagian belakang. Berikutnya, teknik menggambar flora. Yang pertama, gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Contoh seperti ini, kita menggambar daun kamboja, maka yang pertama menggambar bentuk dasar dulu. Bentuk dasarnya bisa dibuat menjadi bentuk lingkaran. Kemudian yang kedua, gambar kelopak bunga sesuai bentuk aslinya. Setelah itu digambar bentuk kelopak bunganya.
menggambarnya bisa dari bentuk globalnya dulu. Setelah bentuk globalnya baru dibuat detailnya. Ada ringgik-ringgik lengkungannya sedikit, diikuti sesuai objek aslinya. Ya. Nah, setelah itu tinggal langkah yang ketiga, yaitu memberi warna pada hasil gambar guna. Kita berikan warna sesuai dengan objek bentuk aslinya. Berikut pencahayaan atau gelap terangnya, sehingga nanti gambar akan terlihat lebih real atau nyata menyerupai aslinya. Berikutnya, teknik menggambar fauna. Yang pertama, membuat gambar bentuk oval untuk badan. Bentuk badan itik bebek ya bisa diglobalkan menjadi bentuk oval. Kita gambar dulu oval. Yang kedua, tambahkan bentuk kerucut. Ini kerucut untuk leher, kemudian kepala dan ekor. Kita menggambar bisa dari bentuk global-globalnya saja, seperti ini. Ya. Setelah itu baru yang berikutnya, dari bentuk global seperti ini kita berikan detail. Kita buat bentuk detail mengikuti objek aslinya. Lekuk-lekuknya diperbaiki hingga sempurna, menyerupai objek aslinya, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Baru langkah yang terakhir, yaitu memberi arsiran atau warna pada gambar sesuai dengan warna gelap terang yang asli. Berikutnya, teknik menggambar objek alam benda. Yang pertama, gambarlah bentuk silinder dan oval. Kali ini kita menggambar secangkir gelas dengan leper alasnya. Dimulai dari menggambar bentuk silinder dan oval untuk bagian dasar piring, kemudian silinder yang kedua ini juga bagian piring, baru yang berikutnya ini adalah dasar alas dari gelas, kemudian ini oval silinder yang berikutnya ini adalah bentuk atas dari gelas. Kemudian membuat setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Setelah seperti ini tinggal kita tarik garis ke atas sehingga menjadi sebuah gelas seperti ini, dan tinggal ditambahkan pegangan cangkir. Kemudian sempurnakan gambar dengan menggunakan arsir atau warna. Setelah kita beri arsir dengan pencahayaan yang sesuai, gelap terang yang sesuai, maka akan menjadi bentuk objek gelas yang real seperti aslinya. Nah, setelah mempelajari uraian materi tadi, berikutnya silahkan kalian mengerjakan soal di bawah ini di buku catatan kalian. Setelah itu nanti kalian bisa memfoto hasil pekerjaannya dan kirimkan di Google Classroom hasil pekerjaan kalian. Baik anak-anak, itu tadi rangkaian materi pembelajaran daring hari ini. Bagaimana? Mudah bukan untuk dipelajari? Ya, tentu saja. Semoga kalian terus selalu semangat untuk belajar dan jangan lupa terus selalu menjaga kesehatan, tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran daring pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.